kita masuk pada materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita masuk, mari kita buka kelas dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berkaitan dengan hawala itu diambil kata tahwil yang berarti intiqal, artinya perpindahan. Hawala artinya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang, muhil, menjadi tanggungan orang yang berkewajiban bayar hutang atau muhal alaih. Di hawala itu kadang-kala orang kan nggak bisa bayar hutang sehingga meminta orang lain untuk membayarnya sementara, kan seperti itu. Jadi simpelnya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang, muhil, menjadi orang yang mau atau berkewajiban membayar hutangnya, muhal ilaih. Misal saya punya hutang ke A, maka saya minta Imron untuk membayarkan hutang saya kepada A. Jadi Imronlah muhal ilaih, saya muhilnya. Kemudian A-nya adalah muhtal, seperti itu. Hukumnya nanti di hadis Nabi, menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seorang di antara kamu dialihkan hak pengalihan hutangnya, dihawalahkan kepada pihak yang mampu, maka terimalah. Seperti itu ya. Ini nanti kalau lebih simpelnya nanti bisa dibuka di Fatwa DSN MUI nomor 12 tahun 2000 yang sudah saya upload di draft ya. Teman-teman baca, silahkan dipahami terkait dengan fatwanya. Kemudian tentang umum dalam hawalah, nanti rukun hawalah itu ada 4. Pertama itu adalah muhil ya, yakni orang yang berhutang kepada muhtal. Nah, seperti itu. Jadi di sisi dia berpiutang, memiliki piutang ya kepada orang lain. Ini kepada mulai ilahnya. Kemudian yang kedua ada muhtal. Muhtal adalah orang yang berpiutang pada muhil atau simpelnya muhil yang tadi yang punya hutang tadi ya, punya hutang kepada muhtal, seperti itu. Kemudian, ada nanti muhal ilaih. Ini orang yang berhutang kepada muhil. Yang wajib membayar hutangnya kepada muhtal, seperti itu. Kemudian ada muhal bih, artinya utang muhil kepada muhtal. Itu. Nanti intinya kalau dalam hawalah itu pengalihan piutang antara A pada B untuk bayar ke C. Jadi awalnya A punya hutang ke C. Nanti kita tolong ke B untuk membayarkannya, nanti saya bayar ke B atau seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Atau bisa jadi B punya hutang ke saya, ketika saya punya hutang ke C, saya bilang jangan tagih saya, bisa nanti B yang bayar ke sampean karena B punya hutang, seperti itu. Jadi kalau disimpelkan ya, jadi ada 3 pihak itu, ada A, B dan C gitu. A punya hutang ke C, misal ya, A punya hutang ke C, maka saya bilang ke B, saya nggak punya uang, tolong dong hutang saya ditanggung sampean, dibayarin dulu. Seperti itu. Nanti saya bayar sampean. Atau bisa jadi, ketika saya punya hutang, A punya hutang ke C kan ya. A punya hutang ke C, tapi di sisi B itu punya hutang ke A. Jadi A punya hutang ke C, B punya hutang ke A. Maka nanti saya bilang ke C, itu B punya hutang ke saya, nanti biar B ya yang bayar hutangnya, seperti itu. Hutangnya A maksudnya ya. Biar nanti hutang A B yang bayar, karena B punya hutang ke A, nanti B bayar hutang ke C, seperti itu. Kemudian pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak, hingga nanti harus diakadkan, dikontrakkan kemauan antara menjadi muhal ilaihnya semacamnya. Kemudian akad tanggal tertulis mereka korespondensi dengan menggunakan cara komunikasi modern. Artinya tanda tangan, kalau nggak bisa tanda tangan nanti sidik jari boleh lah sebagai bukti bahwa desanya dia setuju untuk menjadi muhel, menjadi muhtal, kemudian jadi muhal ilaih dalam akad hawalah ini. Kalau dilakukan dengan setujuan muhal dan muhal ilaih ini harus setuju, dilihat di tanda tangannya. Kemudian kewajiban hak dan kewajiban menyatakan tegas secara akad, siapa yang menanggung, artinya siapa yang bayarkan hutang itu ya harus dinyatakan tegas. Sebelum ditandatangani di situ memuat klausul kontrak terkait siapa menjadi muhil, muhtal dan muhal ilaihnya, seperti itu. Jika satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitras syariah. Jadi badan penyelesaian masalah di dalam lingkup syariah. Kalau musyawarah sudah bisa disepakati. Kalau belum bisa nanti masuk ke dalam pengadilan agama boleh.
Aplikasi administrasi, ini kita masuk pada akuntansinya. Kalau ini ya, teman-teman silakan lihat di Fatwa DSN MUI ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini. Saya sharekan ini ya. Ini teman-teman nanti silakan buka. Ini penentuan hawalah, di situ ada. Ini dengan umum, silakan dibaca. Mudah ya, nanti ada muhil, orang yang punya utang, kemudian muhtal, orang yang berutang pada muhil, atau muhil punya hutang kepada muhtal, kemudian ada muhil ilaih, orang yang menanggung pembayaran hutangnya muhil, seperti itu. Ada muhal bih, artinya utangnya muhil kepada muhtal, seperti itu. Ini bisa dipahami nanti secara hukumnya. Kemudian kita masuk pada akuntansinya. Ini ya. Aplikasi administrasi PT Global Media sebagai distributor tetap PT Aneka Buku memiliki tagihan sebesar 50 juta. Dia akan jatuh tempo 3 bulan mendatang. Jadi PT Global Media ini punya tagihan hutang yang harus dibayar 3 bulan mendatang. Akhirnya PT Global Media ini mengalihkan piutang tersebut kepada Bank Maju Syariah. Dia datang ke Bank Maju, "Bang, tolong dong, saya ini ada tagihan hutang 50 juta 3 bulan yang akan datang. Bisa nggak sampai bayarin terlebih dahulu?" Seperti itu ya. Mereka dialihkan ya, awalnya Global Media, nanti dialihkan bank yang bayarin, yang nanggung sementara. Itu ya. Dimana PT Global Media selama ini telah menjadi nasabah giro Bank Maju Syariah. Jadi PT Global Media datang ke Bank Maju Syariah minta hawalah pengalihan piutang sementara antara PT Global Media kepada pihak yang dihutangi oleh PT Global Media, minta Bank Maju Syariah yang bayarin terlebih dahulu. Hanya apa jaminannya? Jaminan adalah kontrak jual beli beserta invoice asli untuk penagihan disertakan sebagai adanya bukti piutang PT Aneka Buku kepada PT Global Media. Itu. Jadi kan PT Aneka Buku kan mau beli bukunya kan kepada PT Global Media. Tapi untuk membeli ini, untuk mengadakan pengadaan buku yang akan dijual ke sini, PT Aneka Buku, kan dia belum bayar kan kepada suppliernya, kepada produsennya. Dan tagihannya akan turun 3 bulan yang akan datang. Akan diminta dibayar 50 juta pada 3 bulan yang akan datang. Maka akhirnya dia meminta Bank Maju Syariah dengan jaminan itu jual beli antara PT Global Media dengan Aneka Buku, jaminannya. Akhirnya Yono selaku pimpinan Bank Maju Syariah telah menganalisis bahwa piutang tersebut tidak berisiko karena kata jual beli tersebut sudah divalidasi. Jadi jaminannya dari jual beli ini. Akhirnya Bank Maju Syariah menyepakati untuk memberikan fasilitas hawalah atau hiwalah, hawalah boleh ini istilah ya. Ada bilang hiwalah, ada bilang hawalah. Kepada PT Global Media dengan biaya administrasi sebesar 2 juta. Dia mau, ya saya tanggung hutangmu. Tapi ada biaya administrasi sebesar 2 juta. Itu ya, jadi ada administrasi bagi mereka. Bagi nasabah biaya, bagi Bank Maju Syariah adalah pendapatan hiwalah. Maka jurnalnya saat realisasi piutang hiwalah, maka jurnalnya piutang hiwalah pada kas dikasihkan kepada PT Global Media, PT Global Media bisa membayar. Kemudian bisa jadi pakai rekening, maka nanti piutang hiwalah dimasukkan langsung pada rekening PT Global Media sebesar 50 juta. Ini saat realisasi ya. Jadi Bank Maju Syariah mau menanggung, dikasih uang ke sana ke PT Global Media. Kemudian jangan lupa ya, PT Global Media ada administrasi. Bagi nasabah biaya, bagi bank adalah pendapatan. Maka nanti dibayar oleh PT Global Media ke bank. Bank terima uang, kas masuk pada pendapatan jasa hiwalah. Kalau potong rekening, maka rekening PT Global Media dipotong di debit, diambil oleh bank sebagai pendapatan jasa hiwalah. Nanti di akhir periode setelah dengan kontrak, maka uang tersebut akan dikembalikan kan ya oleh PT Global Media. Ketika ingin membalikan piutang hiwalahnya, maka kas masuk, kalau tunai ya, kas masuk ya, 60 juta, piutang hiwalahnya lunas. Ingat, piutang itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau pakai potong rekening, maka rekening PT Global Media di sini nanti di debit, dipotong, diambil oleh bank sebagai pelunasan piutang hiwalah di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau pakai rekening PT Global Media di debit, dipotong oleh bank, diambil oleh bank 50 juta sebagai pelunasan piutang hiwalahnya. Itulah
terkait dengan akuntansi transaksi hawalah. Oke, demikian presentasi dari saya terkait dengan materi kuliah akuntansi transaksi hawalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker. Semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit termasuk corona dan semacamnya. Mari tutup kelas dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.